Di belakang istri saya itu lewat, Bang. Pocong kecil, Bang. Kalau pocong tinggi mungkin bawahnya kelihatan, ini atasnya aja, pocongannya aja di belakang istri saya aja terus dia ngikut. Saya ingat saat itu pukul 8:30 malam, masuk ke hutan-hutan. Saya yakin itu memang kayaknya bukan jalur utama, Bang, karena kawan saya memilih jalur alternatif yang katanya dia lebih cepat lewat sini. Saya udah mulai curiga, apakah ini benar jalurnya atau saya nyasar, karena saya terpisah sama kawan saya. Saya ingat saya masih melihat di handphone saya itu sekitar 40 menit, Bang, perjalanan tanpa menemui orang dari depan ataupun belakang. Istri saya udah notice, kayaknya kita nyasar. Saya tanya sama dia, "Kang, mohon maaf, ini kampung apa ya? Saya pengen sendlok ke anak saya, udah nanyain saya sampai mana." Dia cuma nyebutnya satu. Apa? Ini kampung siluman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, balik dari Capsule. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy kita merinding syahdu. Dan kali ini kita udah berhasil lagi nih sob buat menghadirkan salah satu anak touring. Nah, beliau ini sering banget nih sob touring naik sepeda. Ya, betul. Sepeda ada motornya, sepeda motor. Touring kalau naik sepeda jauh banget ya. Nah, beliau ini sering banget nih touring pakai sepeda motor ke tempat-tempat yang cukup jauh. Nah, dan kita udah berhasil nih buat menghadirkan narasumbernya kali ini. Oke, langsung aja kita sapa tamu kita kali ini. Halo Bang. Halo juga, Bang. Siapa namanya nih Bang? Nama saya Wahyu, Bang. Bang Wahyu, Ya, tinggal di mana nih? saya di Jakarta Selatan, Coret. Coret. Ya, karena Celduk pinggiran. Oke, perbatasan berarti ya. Perbatasan, Bang. Oke, Coret. Iya. Dan ini kejadian tahun berapa nih Bang Wahyu nih? Kejadian bulan Maret, Bang, 2021. Oh, masih hangat berarti ya. Ya. Dan sekarang nih Abang nih masih aktif nih touring motor nih. Alhamdulillah masih, Bang. Setiap tahun pasti touring. Terakhir katanya kemarin paling jauh nih ke mana kemarin Bang? Yang Abang cerita tadi di Pasti kalau setiap tahun saya ke Lombok, Bang. ke Lombok. Ya, karena ada tugas di salah satu brand nasional di perhelatan MotoGP. MotoGP. Yang ada itu tuh ya, yang ada Valentino Rossi tapi udah pensiun. Udah pensiun, Udah Bang. pensiun ya. Sayang sekali ya. Pas ada Mandalika beliau udah nggak main. Betul. Mandalika bener Bang ya? Betul, Bang, Mandalika. Oke, dan ini Abang kejadian waktu touring kemana nih Bang Wahyu? Itu kejadian waktu touring ke daerah Temanggung, Bang. Temanggung, Ya, Jawa Tengah berarti ya? Betul. Oke, siap. Tadi di belakang layar, beliau sempat cerita nih sob. Ini merinding pokoknya. Oke, siap. Tahan dulu Bang Wahyu ya. Siap. Nggak usah lama-lama lagi, cari pose ban terbaiknya, siapin kopi sama cemilannya. Langsung aja kita merinding syahdu. Gimana nih Bang Wahyu, kisah pengalamannya nih Bang? Oke, Bang. Jadi waktu itu berawal dari sebuah mimpi, Bang. Oke. Mimpi yang memang saya alami sendiri. Mimpinya itu sebenarnya nggak jauh-jauh ya. Mimpi samperin sama almarhum ayah saya sendiri, Bang. Oh, almarhum. Ini awal dari perjalanan touring saya, Bang. Iya. Waktu itu malam kan, Bang. Saya tertidur, mimpi ayah saya datang, Bang. Dengan pakai kaos oblong biasa gitu. Saya sangat sadar bahwa ayah saya sudah meninggal. Iya. Karena saya juga kaget, saya ngeliat ayah saya datang, saya persilakan masuk ke rumah saya, Bang. Saya sedikit takut, Bang, awalnya, karena saya paham ayah saya udah meninggal. Saya tanya, "Tumben, Pak, kenapa?" Saya bilang gitu. "Iya, lagi pengen main aja," katanya. "Oh, kenapa emang, Pak?" Gitu. "Kamu kok nggak ke rumah saya?" katanya gitu. "Loh, Bapak mau minum nggak?" "Boleh," gitu. Ketika waktu itu saya ambil, Bang, terbangunlah intinya. Bangun tidur nih. Bangun tidur. Karena mimpi ini 3 hari berturut-turut, Bang. Iya. Saya nggak cerita sama istri, saya nggak cerita sama keluarga. Akhirnya saya pendam sendiri mimpi itu. Mudah-mudahan ada penjelasan lagi nanti. Di hari kedua,
tidur lagi bang. Malam juga bang, ini kejadiannya malam. Saya mimpi lagi, ayah saya datang lagi bang. Tapi sebelum ayah saya datang, ini setnya bukan di rumah saya. Setnya apa nih maksudnya? Kejadiannya, yang saya ingat itu bukan di rumah saya. Saya jadi ada di salah satu tempat, entah itu villa, entah itu, pokoknya yang intinya bukan di rumah saya. Saya lihat ada anak-anak saya lagi main, ponakan-ponakan saya lagi main, tiba-tiba lari terbirit-birit bang, menuju ke saya. Saya di depan pintu bang, posisi saya di dalam, ini pintu. Ini anak-anak lari, tapi sambil ketakutan. Lari-lari ada setan katanya. Lari, mereka lari, pintu saya buru-buru tutup, ada tangan bang. Cakarnya panjang itu sambil nahan pintu. Tapi kejepit bang, saya jepit gitu. Iya, iya. Dari belakang tiba-tiba ayah saya datang. Udah lepas. Jangan ngejar anak cucu saya. Nanti saya selesaikan anak saya yang bayar. 3.350.000. Saya kaget bang, saya tanya 3.350.000 apa pak? Saya bilang gitu. Udah, kamu nanti akan tahu itu katanya. Terbangun lagi bang. Iya, iya. Saya mulai nanya sama istri, saya tadi malam mimpi nih gini. Ya istri saya pikir, itu cuma mimpi kali ya, katanya, nggak ada apa-apa. Katanya. Di hari ketiga saya mimpi lagi. Orang tua saya cuman bilang, kamu ke apa tuh pak? Ya udah, pergi aja ke. Iya, iya. Udah selesai mimpi, saya baru kumpulin adik saya, istri saya, semua pokoknya keluarga saya kumpulin. Saya pengen menguak apa sih 3.350.000 dan Iya, iya. ternyata ada salah satu wilayah di kampung halaman bang, kampung halaman ayah saya, namanya. Apakah mungkin ini satu petunjuk buat saya ke sana? Saya juga kurang paham. Oke, setelah kita diskusi bang sama istri dan keluarga, ternyata kita putuskan untuk melakukan perjalanan touring ke daerah. Tapi sebelumnya Bang Wahyu pernah ke sana? Pernah bang, cuma memang saya nggak pernah mau tahu daerah sana namanya apa gitu. Yang saya tahu hanya kampung halaman ayah saya, kampung ini gitu, desa ini, itu aja. Iya, iya, iya. Akhirnya saya sepakat untuk melakukan perjalanan touring bersama kawan saya dan istrinya juga. 4 orang 2 motor. 2 motor. 4 orang 2 motor. Bang Wahyu sama istri. Kawan saya sama istri. Oke. Disepakati hari Selasa jam 7 pagi kita ketemu di salah satu depot pengisian bahan bakar di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Iya, iya. Hari Selasa dini hari bang, saya udah prepare bang. Semua perlengkapan saya udah ikat di motor. Kawan saya juga saya hubungi juga sudah prepare. Tapi pada saat itu hujan deras bang. Kita mau berangkat hujan deras. Kita dibikin seakan-akan males bang buat touring. Istri saya tidur. Saya nggak bisa tidur bang awalnya. Karena saya memikirkan untuk perjalanan ini. Jam 2 saya cek. Jam 2 dini hari ya bang. Saya cek masih hujan deras bang. Saya hubungin kawan saya udah nggak bisa dihubungin. Mungkin dia udah tidur. Oke. Akhirnya menjelang subuh jam 4. Udah menjelang azan, saya baru kena ngantuk bang. Saya usaha untuk tidur sebentar lah gitu, karena perjalanan saya akan panjang. Saya tidur, tiba-tiba, entah itu mimpi atau bukan, saya dibangunin sama ayah saya bang. Dengan tergesa-gesa. Bangun. Katanya mau touring, cepetan bangun katanya. Karena udah sebentar lagi udah siang. Akhirnya, ya saya juga bangunin istri saya. Sholat subuh saya jalan. Karena saya udah yakin kawan saya juga akan menepati waktu bang di tempat pertemuan kita nanti di salah satu daerah di Tebet ya. Pada saat itu habis sholat subuh saya jalan sama istri, hujan deras, saya langsung ke titik temu. Ternyata kawan saya belum nyampe. Saya hubungi telepon, saya WhatsApp nggak diangkat. Jam 6:30 baru diangkat. Ternyata dia juga ketiduran. Singkat cerita, dia sampai di lokasi jam 8 pagi. Nggak banyak perbincangan kita di situ, akhirnya kita berangkat. Di perjalanan banyak permasalahan bang. Satu hujan.
Hujan deras, sepanjang perjalanan kita nggak dikasih kering. Itu lewat mana tuh, Bang? Pantura, Bang. Oh, Pantura. Pantura. Itu istri saya udah mulai mengeluh badan sakit. Ngantuk. Sakit gigi. Karena saya pakai komunikasi, alat komunikasi di helm, Bang. Saya tanya sama kawan saya, berhenti dulu sebentar mau nyari obat. Oh sama, gue juga mau nyari obat katanya. Kenapa emang? Gue sama istri gue sakit gigi. Sakit gigi? Sakit gigi, Bang. Jadi di perjalanan ini yang sakit gigi 3 orang. Itu baru sampai Bekasi udah males-malesan, Bang. Udah perjalanan deres, itu udah mulai sakit giginya parah istri saya gitu. Ketemu pemberhentian pertama di daerah Indramayu, salah satu tempat belanja lah ya, Bang ya. Minimarket gitu, beli obat, istirahat sekitar sejam. Mereka udah mulai reda. Kita lanjutkan perjalanan. Saya sekarang, Bang, sakit gigi. Hah? Abang kena juga? Saya kena juga. Gila. Jadi di perjalanan itu benar-benar lumayan banyak dramanya, Bang. Karena memang sakitnya itu nggak ketahan kan. Gila. Saya mau ganti sama istri nggak mungkin. Karena kondisi lagi hujan. Takutnya kenapa-napa. Kita paksakan. Berhenti lagi di daerah Pekalongan, Bang. Pokoknya saat itu tuh kita banyak berhenti, Bang. Karena memang kondisi hujan, berhenti, tapi jalanan itu benar-benar licin, Bang. Karena kan lumpur. Singkat cerita, yang harusnya kita sampai itu berangkat jam 8, kemungkinan paling telat kita sampai jam 6 sore lah. Di daerah Temanggung. Ternyata karena memang banyak berhenti, kita sampai di daerah Temanggung itu jam 10:30 malam, Bang. Kita langsung pesan penginapan, akhirnya kita nginep, Bang. Lanjut besok paginya, Bang. Karena saya sudah punya rencana untuk ziarah, Bang. Ke tadi yang dibilang. Oke, saya ke sana. Saya ke makam leluhur saya. Saya ceritalah, saya mendapatkan pesan dari mimpi ayah saya. Apakah mungkin saya mendapatkan jawaban dari 3.350.000 itu apa? Ya, hanya kontak batin aja, Bang. Namanya kita ziarah, Bang ya. Saya bilang, saya 2 hari di daerah ini. Mohon sebelum saya pulang, saya sudah dapat jawabannya. Ini waktu itu abang ngomong ke siapa? Di makam leluhur saya, Bang. Oh, di makam. Kakek saya lah, Iya, gitu ya. iya. Pada saat saya datang ke makam itu, angin luar biasa, Bang. Disambut dengan angin yang luar biasa lah pokoknya. Padahal pada saat itu cuacanya nggak mendung, panas terik, Bang. Tiba-tiba mendung, anginnya luar biasa. Itu di saat saya lagi ziarah, Bang. Ketika saya sudah selesai ziarah, angin itu berhenti. Berhenti, hilang. Nanti rekamannya mungkin saya kasih ke Abang. Iya, boleh. Akhirnya saya pamit dari makam tersebut. Kawan saya ngajak ke kawannya, ada di daerah Sleman. Mampir dulu ke rumah kawan, katanya. Tadi udah dihubungin sama dia, kita disuruh merapat ke sana, katanya. Oke, saya merapat ke sana. Dengan perjalanan yang luar biasa, Bang, karena memang pemandangannya juga cakep ya. Sampailah ke rumah kawannya saya ini. Sampai sana udah mulai mendung. Yang tadinya panas terik, Bang. Diajak makan sama orang tuanya, tapi orang tuanya ini ada sedikit pandangan ke saya tuh yang kayak rada berbeda, Bang. Gimana tuh? Dari perbincangan kita nih, saya istri, dia sama istrinya juga, kawan saya sama istrinya, terus kawan saya, terus keluarganya. Ayahnya si orang yang saya datengin ini, Bang, pandangannya ke saya terus. Dia berbicara sama saya. Sepertinya ada hajat ya datang ke sini, dia bilang gitu. Iya, pengen touring sih, Om, saya bilang. Oh enggak, ada misi kamu, katanya gitu. Oh, misi apa ya, katanya. Kamu mendapatkan pesan nggak? Wah, saya langsung dalam hati saya, oh mungkin apakah ini jawabannya, kan gitu. Iya. Akhirnya saya komunikasi lah sama dia. Diajak merapat dulu di luar dari perbincangan yang sekeluarganya itu. Diajak ngobrol, kamu bawa hajat apa ke sini?
Ya saya ceritakan dari awal saya mimpi, saya ketemu orang tua saya ziarah, saya mendapatkan angka 3.350.000 itu. Gitu. Akhirnya ya mungkin dia paham gitu. Oke. Akhirnya dia bilang, coba kamu tanya ke rumah, ayahnya punya utang atau apa? Atau ada yang belum terbayarkan? Nah si bapak ini umur berapa, Bang? Sekitar 50-an, Bang. Oh udah tua berarti ya? Iya, sekitar 50-an. Akhirnya saya kontak orang di rumah, saya tanya, kebetulan ada sertifikat tanah ya, yang orang tua saya pegang berbentuk fotokopian gitu. Iya, iya. Dijelaskan lah, difoto lah waktu itu ya. Saya tunjukkan ke yang bapak itu, tuan rumah, dilihat, oh ini tanah katanya. Dia mendapatkan mungkin satu jawaban, 3.350.000 itu adalah ada sangkutannya sama tanah, Bang. Ketika sudah melihat fotokopi yang melalui handphone tadi, dihitung sama dia. Dikontaklah kawannya dia, Bang. Mungkin orang, entah orang kelurahan, entah orang apa. Dicek data tanah itu, ternyata itu adalah pajak bumi dan bangunan yang belum terbayarkan selama ini. Pajak bumi? Iya. Berapa? 3.350.000 pas, nggak lebih nggak kurang. Oh. Jadi ayah saya nggak mau punya hutang dengan siapapun. Oh, subhanallah. Ya. Intinya ini adalah aset keluarga, mungkin buat anak cucunya, tapi jangan sampai ada hutang. Oh, Dibayarkan. Kayak ngingetin gitu ya? Ya, kayak ngingetin. Iya, terus? Oke, akhirnya kita komunikasi sama orang rumah, tanah itu terbayarkan lah. Jadi memang kemungkinan ayah saya untuk mengingatkan juga bahwa kamu ini akan menempati aset ini. Tolong cari keberadaannya. Legalitasnya tanah ini ada di mana. Karena orang tua saya yang ibu saya juga masih mencari nih, sertifikatnya hilang, Bang, sampai saat ini. Sampai sekarang nih? Sampai saat ini hilang. Berarti ibu tinggal pegang fotokopinya aja? Fotokopiannya aja, gitu. Ya, intinya ayah saya pengen, walaupun sertifikatnya hilang, tapi hutang tetap terbayarkan. Jangan sampai punya hutang dengan siapapun. Oke, Bang. Ketika kita udah selesai membahas itu, orang tua juga udah tahu apa yang harus kita lakukan untuk membayar. Jam 4 sore, Bang, saya pamit undur diri dari rumah kawan saya itu. Kita melanjutkan perjalanan ke Nepal Panjava, Bang. Kita dapat 2 hari di sana. Setelah 2 hari, kita melakukan sepakat nih untuk pulang. Tadinya kita pengen ke daerah Borobudur atau apa gitu. Tapi karena memang mungkin ada kesibukan kawan saya, yuk kita putuskan untuk pulang. Ini Nepal Panjava ini yang di kaki Gunung Sumbing ya? Iya. Kali Anggrek itu ya? Iya, betul, Bang. Oh iya, iya. Itu memang dingin, Bang, ya. Dingin banget ya. Keren. Jam 10 pagi kita pulang, Bang, dari Nepal Panjava. Saya bilang sama kawan saya, yuk kita lewat Pantura lagi. Karena menurut saya lewat Pantura lebih dekat, Bang. Lebih singkat gitu ya. Tapi kawan saya memutuskan untuk lewat jalur selatan. Oh, jalur selatan? Jalur selatan, Bang. Iya, iya. Jujur saya belum pernah, Bang, lewat jalur selatan. Iya. Karena kalau saya lihat di map, itu lebih jauh dibanding lewat jalur Pantura. Tapi karena kawan saya memutuskan untuk lewat jalur selatan, akhirnya saya ikut. Perjalanan berjalan. Hujan deras. Akhirnya sampai di daerah Banjarnegara kalau nggak salah ya. Pokoknya di depan pom bensin itu banyak yang jual getuk goreng, Bang. Saya nggak hafal daerah sana lah. Iya, iya. Kita berhenti untuk ganti kaos kaki yang udah basah. Pakai jas hujan cadangan karena jas hujannya udah luar biasa. Di dalam juga udah basah. Kita ganti salin dulu cari yang kering. Ada salah satu anak Vespa, Bang, di depan pom bensin tersebut. Ketika kita lagi istirahat, saya tanya sama kawan saya juga, tuh ada anak Vespa, kita ajak ngopi aja daripada kasihan tuh di situ gitu. Saya panggil, Bang, akhirnya dia samperin kita gitu. Saya tanya, dari mana, Bro? Dari Bali, Bang, katanya. Tujuannya kemana?
Jakarta apa Mulang? Wah sama, saya juga Jakarta. Saya bilang, ayo ngopi bareng. Akhirnya ngopi bareng. Saya tanya udah berapa lama dari Bali? Udah 2 bulan. Wah kasihan ini orang. Gila. Udah 2 bulan bang. Gemuk banget. Akhirnya kita ajak ngopi. Ya logika saya bang, ketika hujan deras, cuaca dingin. Kan enak yang hangat ya bang. Tapi saat itu kita tawarin minum hangat, dia nggak mau bang. Maunya minum es teh manis bang. Dia bilang sudah sangat merindukan ketemu es. Waduh. Karena Es teh manis. dua bulan bang perjalanan. Iya. Oke lah. Singkat cerita kita ngobrol, ditanya tujuan kita mau kemana. Dan hari juga sudah mulai gelap bang, menjelang maghrib. Saya putuskan sama kawan saya untuk lanjut perjalanan. Ketika kita sudah prepare, kawan dari si anak Vespa ini datang. Kita kenalan juga, ditanya sama beliau nih, mau lanjut kemana bang? Katanya. Saya mau lanjut ke Bandung dulu, karena kita kebetulan sudah pesan hotel di sana. Loh, sudah menjelang malam bang, nggak nginep di daerah sini aja? Katanya. Kebetulan istri jawab, udah pesan hotel. Dia jawab lagi, nanti yang abang hadapi di depan itu sudah hutan. Ketemu rumah tuh udah jarang. Ketika lagi ngobrol seperti itu, kawan saya nyeletuk bang. Apa tuh? Gua udah apal jalur sini. Mau merem juga sampai. Wah saya langsung takut bang. Dari situ bang, awal semua ini terjadi bang. Singkat waktu, kita prepare. Istri saya bilang, ya kita sesama nasib sama si kawan anak Vespa. Mungkin mau nggak diselipin buat uang bensin. Akhirnya saya selipin uang, dia sebenarnya awalnya nolak bang. Cuman karena kita bilang kita senasib di jalan, diterima. Dari situ dia bilang, terima kasih banyak, saya doakan selamat sampai tujuan. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika azan, terdengar azan maghrib bang. Saya sendiri awalnya pantangan ketika azan melanjutkan perjalanan. Tapi karena teman saya memaksa untuk melanjutkan, akhirnya saya jalan, masuk ke hutan-hutan. Saya yakin itu memang kayaknya bukan jalur utama bang, karena kawan saya memilih jalur alternatif yang katanya dia lebih cepat lewat sini. Akhirnya ya saya ikut dia di belakang, tapi karena perbedaan motor dan cc bang, akhirnya pisah. Saya ingat saat itu pukul 8:30 malam. Saya nggak ketemu sama kendaraan dari depan dan nggak ketemu kendaraan dari belakang. Dia misah jauh sama saya pun tinggal berdua sama istri di motor, di perjalanan. Saya juga buka Google Map di jalan, di handphone. Takutnya saya nyasar, dia juga nyasar. Karena saya terpisah, saya melihat di handphone saya, yang harusnya jalan aspal besar, itu kan biru ya bang, kalau di map ya. Tapi ini titik-titik bang. Kemungkinan kan itu jalan setapak atau jalan kecil lah. Ini jalan besar bang. Jalan yang memang ada garis jalan kok, ada putih itu garis jalan di tengah. Saya udah mulai curiga. Apakah ini benar jalurnya atau saya nyasar? Karena saya terpisah sama kawan saya. Saya ingat saya masih melihat di handphone saya itu sekitar 40 menit bang perjalanan tanpa menemui orang dari depan ataupun belakang. Istri saya udah notice. Kayaknya kita nyasar. Enggak, saya yakin. Saya untuk menghilangkan rasa panik saya di depan istri saya bilang tetap kita nggak nyasar. Kita masih di track yang ada gitu. Istri saya ngelihat di map, kalau memang ini jalan umum, kenapa itu jalan titik-titik? Ini harusnya kalau jalan titik-titik kan jalan orang kaki. Ya saya tetap yakin bahwa ini jalurnya, tapi di dalam hati saya berdoa bang, saya pengen pulang. Saya bawa istri saya, bukan bawa pacar. Tiba-tiba map itu langsung biru lagi bang. Alhamdulillah bang, garis biru, tanpa titik-titik. Nggak jauh di depan ada kawan saya lagi nunggu. Nunggu di mana? Di pinggir jalan. Ketemu,
sama dia, terus dia bilang, lu kemana aja sih? Gue tungguin. Saya tanya lagi sama dia, nungguin gue berapa lama? 10 menitan. Artinya saya 40 menit tadi di mana, Bang? Entah saya masuk ke dimensi yang berbeda, saya juga kurang paham. Intinya saya melupakan itu, saya ketemu kawan saya, akhirnya saya berpesan sama dia, jangan pisah jauh-jauh dari gua. Gua nggak tahu daerah sini. Kalau ada apa-apa nanti kita bahaya. Oh ya udah, akhirnya saya jalan beriringan. Nah, teman Bang Wahyu ini dia pakai maps atau enggak? Dia nggak pakai map. Oh, enggak pakai. Dia nggak pakai. Karena dia ngerasa Tahu jalan itu tahu ya. jalan, Bang. Iya. Kita lanjut jalan lagi. Saya masih ingat kiri kanan saya adalah hutan. Saya nggak ngeliat itu di daerah mana ya. Karena kiri kanan saya hutan. Dan saya pakai mapnya map satelit loh, Bang. Map satelit artinya ketika ada rumah atau ada bangunan di situ pasti terlihat. Kalau memang hutan, di situ kan hutan. Terlihat kalau map satelit. Saya di belakang, dia di depan. Perjalanan tuh sekitar 60-70, Bang. Lumayan lah ya. Dengan kondisi hujan. Istri saya bilang, di depan itu belok kiri. Tapi saya ngeliat kawan saya ini mau lurus, Bang. Karena saya pakai komunikasi di helm, saya bilang sama kawan saya di depan, "Tep, belok kiri." Saya bilang. Tapi dia nggak jawab, dia lurus aja. Ternyata ada mobil, Bang, mau nabrak dia. Dia ngindar, mobil ini ngarah ke saya. Saya pun ngindar. Tiba-tiba ada orang, Bang, teriakin kita, "Woi, berhenti," katanya gitu. Lah saya kan kaget, Bang. Karena saya, istri, dan kawan saya ngerasa di situ hutan, nggak ada orang, nggak ada warung, nggak ada rumah. Tiba-tiba pas kita berhenti ada warung, ada rumah, ada orang lagi pada duduk. Karena kawan saya juga punya mungkin emosi kali, Bang, ya, saat itu ya. Gue mau berhenti. Kenapa, Tep? Gue diteriakin orang tuh. Ngapain tuh orang teriakin gue? Kan saya bingung, Bang. Kok ada rumah? Ya udah. Kawan saya turun dari motor. Kenapa neriakin gue? Katanya gitu. Lu semua orang terpilih. Cuman lu doang yang hidup di sini. Wah. Saya bingung, ada apa nih? Tiba-tiba ada bapak-bapak, Bang. Udah sekitar 60-an lah. Keluar dari rumah, nyamperin kita. Udah, Mas, berhenti dulu. Lepas jas hujannya, istirahat dulu, makan dulu. Kalian ini orang terpilih. Saya juga kurang paham, Bang, apa maksudnya orang terpilih. Istri saya lepas jas hujan, kawan saya dan istrinya lepas jas hujan, memutuskan untuk makan di warung nasi goreng itu. Saya lihat di map saya masih, Bang, tetap itu nggak ada rumah, nggak ada bangunan, Bang. Tapi karena saya nggak lapar, karena panik, Bang. Ya maaf, saya kebelet kencing, Bang, waktu itu. Saya nanya sama tukang nasi goreng, "Kang, saya mau buang air kecil di sini di mana ya?" Dia nunjuk ke seberang, Bang. Di seberang ada surau. Saya makin bingung lagi, Bang. Yang saya lihat kan hutan. Tiba-tiba ada surau, Bang. Kok ada surau gede banget, saya bilang. Perasaan tadi nggak ada lampu gitu. Hutan, karena kalau ada lampu kan mungkin saya ngeliat lah itu rame gitu ya. Ini nggak ada, Bang. Tapi kan saya nggak berpikiran aneh-aneh. Intinya saya pengen buang air kecil, Bang. Akhirnya saya buang air kecil, saya turun ke surau tersebut, saya ngucapin salam. Takutnya ada merbotnya atau ada jamaahnya, kan saya nggak enak ya, saya tamu. "Assalamualaikum," saya bilang. Tapi nggak ada jawaban. Ya udah, saya putuskan untuk ke toiletnya. Toiletnya itu madep ke hutan, Bang. Temboknya pendek segini. Mohon maaf, saya lagi kencing, Bang. Pas saya kencing, ada yang ngomong di belakang, setengah berbisik. Apa? "Buruan pergi." Oh, gila. Saya saking penasarannya, Bang. Toilet ini nggak ada pintu, Bang. Kepala saya keluar, Bang. Siapa yang ngomong sama saya bilang. Saya pikir ada orang nih di dalam masjid nih. Akhirnya setelah saya buang air kecil, saya tengok, Bang, ke dalam masjid. Tuh gelap, kosong, nggak ada orang. Panik, Bang. Saya lari ke atas. Baru melangkah satu pijakan ke tangga atas, itu dibentak, Bang. "Buruan pergi." Tapi nggak ada sosoknya, Bang.
Suara aja? Suara aja. Saya samperin istri dan kawan saya, ternyata mereka lagi pada makan. Saya udah nggak sanggup bang buat makan, karena saya panik. Saya tanya sama tukang nasi goreng itu lagi bikin bang. Entah bikin buat siapa, saya juga kurang paham. Karena istri saya lagi makan, kawan saya juga lagi makan, dan nggak ada pembeli lain. Di sampingnya tukang nasi goreng ada warung. Banyak orang lagi pada duduk, tapi duduk aja diem bang. Nggak ada yang ngobrol. Ya zamannya HP bang, mungkin ada orang duduk di warung ya, mungkin main HP ya. Tapi nggak ada bang, dia duduk aja, santai duduk gitu, diem, natapnya ke bawah semua. Saya ngomong sama tukang nasi goreng, Kang, mohon maaf, kok kayaknya saya ngerasa daerah sini angker ya, saya bilang begitu. Emang apa yang dirasain? Dia bilang gitu. Ya angker aja kayaknya, hawanya beda Kang. Cuman perasaan aja katanya gitu. Saya ngerasa ada sesuatu Kang kayak di daerah sini. Emang apa yang dirasain? Ya saya memang nggak bisa melihat, saya nggak bisa apalah gitu kayak yang lain gitu. Tapi saya ngerasa memang kayak ada sesuatu di daerah sini yang bikin saya pengen buru-buru pergi lah, karena saya tadi udah dapet dibentak sama sesuatu yang saya juga kurang tahu sosoknya apa. Saya pengen buru-buru pulang Kang, saya bilang. Makan aja dulu. Tapi saya nggak pengen makan bang. Makan aja dulu. Enggak Kang, terima kasih, saya bilang. Mohon maaf Kang, saya tunjukin map saya bang. Saya lihat, saya scroll, kok di sini hutan ya. Nggak ada rumah, nggak ada warung Kang. Di sini kampung apa ya namanya? Karena saya penasaran kan. Udah makan aja dulu. Saya dipaksa makan bang. Tapi karena saya nggak pengen makan, saya tanya sama dia. Di sini ada sendang. Itu tukang nasi goreng yang ngomong. Sendang tuh apa sih bang? Kayak tempat pemandian lah. Oh, tempat pemandian ya. Oke. Mau ke sana nggak saya anterin? Buat apa Kang? Saya bilang. Orang kalau pesugihan di sana berhasil semua. Wah, saya mau pulang. Saya bukan mau pesugihan, saya bilang. Saya tujuan saya mau ke Bandung nih, saya bilang. Ayo, saya antar kalau mau. Saya nggak mau, saya bilang. Tetap saya kekeh nggak mau. Oh ya udah kalau nggak mau. Gitu. Tapi karena saya masih penasaran ini daerah apa, saya tanya sama dia, Kang mohon maaf ini kampung apa ya? Saya pengen sendlok ke anak saya, udah nanyain saya sampai mana. Dia cuma nyebutnya satu. Apa? Ini kampung siluman. Wah, gila. Kampung siluman. Kampung siluman bang. Terus? Saya ngeliat istri saya udah selesai makan, kawan saya udah selesai makan. Ayo buruan deh, kayaknya nih sesuatu udah nggak bagus nih, saya bilang. Kenapa? Katanya. Udah ayo buruan. Udah prepare, kita prepare. Semua udah bayar. Itu tukang nasi goreng juga masih asik aja bang. Nggak ngelihat kita lagi apalah gitu, karena kita pelanggan lah mungkin. Orang udah nggak ada yang mau beli, dia juga goreng buat siapa juga saya kurang tahu. Akhirnya kita prepare pakai jas hujan lagi, mau melanjutkan perjalanan. Bapak-bapak tadi yang nyuruh kita istirahat datang lagi. Dia cuman berpesan gini, sebelum sampai Ciamis kalau bisa naik motor jangan lebih dari 60 km per jam ya kalau mau hidup. Maksudnya gimana Pak? Udah banyak kejadian di sini, saya hanya pesan jangan lebih dari 60 km per jam kalau mau hidup. Akhirnya saya colek kawan saya, tap dengerin tuh. Kan lulu tadi yang ngebut-ngebut. Oh yaudah, oke katanya. Setelah itu kita prepare bang. Kita lanjutkan perjalanan lagi di hujan deras. Sampailah kota Ciamis. Jam berapa tuh bang sampai situ? Tengah malam bang. Tengah malam bang. Kita sampai kota Ciamis. Kita berhenti sebentar. Kita lihat suasana kayaknya sudah mulai aman. Lanjut perjalanan bang. Itu masih di suasana hutan bang. Suasana hutan. Saya taunya ini Ciamis juga karena ada toko ya. Di depannya ada alamat gitu. Oh, Jalan Ciamis gitu ya. Ya udah akhirnya singkat cerita udah ketemulah kehidupan bang. Ada motor yang nyalip kita, ada kendaraan, kita saling ketemu kendaraan. Masuk ke kota Bandung itu sekitar 1:30 malam bang. Sampai di hotel bang, di daerah Bandung,
Kawan sudah di kamarnya, saya juga ada di kamar kita. Selesai mandi semua karena badan udah lumayan capek ya. Istri saya tidur, saya pun juga mau tidur tapi saya tanya sama kawan saya, udah tidur Tep? Belum bang, berisik katanya gitu. Berisik gimana? Ada yang ketawa-ketawa katanya. Saya pun merasa seperti itu bang, tapi saya nggak bilang ke istri karena takutnya kan panik. Ya saya nggak menghiraukan itulah. Mungkin saya pikir suara itu dari kamar sebelah, tamu atau apa. Tapi kawan saya ini kamarnya ada pada depan bang. Suaranya dia bilang, kawan saya bilang di kuntilanak kali katanya gitu. Oh ya udah, intinya saya nggak mau ketemu yang gitu-gitu dulu lah gitu, karena saya pengen fokus mau pulang. Ketika kita udah bermalam di sana 1 hari, saya tanya sama kawan saya mau lanjut kita keliling Bandung atau kita mau pulang. Pulang aja bang. Sore tapi kita siang makan di Bandung dulu. Oke, saya bilang. Saya pulang dari Bandung itu jam 5 sorean bang. Jam 5 sore kita keluar dari Bandung, pada Larang, Cianjur, masuk ke Puncak. Wah, Puncak Bogor. Puncak Bogor bang. Nah, kita berhenti ngopi dulu bang pada saat itu. Jam berapa tuh sampai Puncak bang? Sampai Puncak itu sekitar jam 10 malaman bang. Berarti 4 jam ya dari Bandung ke Puncak kira-kira? Iya, karena jalan santai bang. Oh, santai ya. Santai bang. Kita belajar dari pengalaman kemarin takut terjadi apa-apa. Kita masuk Puncak jam 10 malaman. Ngopi-ngopi dulu sebentar. Saya tanya, mau pulang apa mau nginep? Nginep aja kali katanya. Nginep lagi nih. Ya nginep lagi aja. Ya udah, kira kita nginep bang di daerah Ciloto. Karena memang ya kesehariannya juga biasa-biasa aja gitu. Bos mah beda ya. Kita nginep bang di daerah Ciloto. Kebetulan kawan saya yang punya tempat, maksudnya yang memilih tempat, bukan saya. Di daerah sini aja bang, ada tempat penginapan murah, Wisma inilah gitu ya. Ngineplah kita di sana. Itu sekitar masuk sekitar jam 12 lewat bang. Pada saat itu istri saya masih merasa sakit giginya. Dia minum obat sakit gigi. Yang dia rasakan pada saat sampai di penginapan itu, dia sudah kena efek dari obat sakit gigi ini bang. Dia ngantuk banget dah. Dia bilang ngantuk. Akhirnya dia sampai di penginapan. Saya juga bingung ketika sampai di penginapan tersebut. Sebenarnya kita pengen pilih tempat yang nggak terlalu jauh dari resepsionis lah gitu. Karena saya ngeliat nih tempat kok gelap banget. Nggak ada mobil parkir. Padahal saat itu hari Jumat lah bang. Oh, mendekati weekend ya? Mendekati weekend. Harusnya kan tamunya banyak kan. Tapi kita dipilihin sama si resepsionis di kamar paling ujung. Lampunya mati. Lampu koridornya mati. Gelap. Ya udah, kawan saya masuk di samping kamar saya. Saya pun masuk. Ketika masuk itu, perasaan juga udah mulai nggak enak bang. Satu dari aroma kamarnya yang bau bangunan lama, bau lembab, apeknya luar biasa, ornamen di dalamnya itu ornamen kuno semua bang. Kayak kasurnya yang masih ada ukiran-ukiran, kacanya masih ukir-ukiran, dan tata letak tempat tidurnya juga menurut saya rada aneh. Saya berdua, tapi menempati kamar yang kasurnya ini ada 3 bang. Saya bilang nih kasur 3 buat siapa? Saya bilang, kan kita cuma berdua. Lampu kamarnya juga redup bang. Karena istri saya juga udah pengaruh dari obat sakit gigi, tidur masih pakai kaos kaki, masih pakai jaket. Akhirnya dia bilang, ya gua ngantuk banget, gua tidur ya. Oh yaudah, dia tidur bang. Dia langsung tidur membelakangi saya bang. Saya nggak bisa tidur karena mungkin efek kopi ya bang ya. Saya main HP, saya tanya kawan saya,
Udah tidur? Belum. Tanya. Ngopi lagi? Udah nggak dibalas bang. Habis itu, saya melihat karena suasana sepi, saya nyalain TV bang. Walaupun TV itu siarannya nggak jelas, gambarnya apalah, pokoknya yang penting ada suara menurut saya. Karena saya ngerasa sangat mencekam nih gitu bang. Di sebelah kanan saya ada horden bang. Itu gerak-gerak dari bawah, kayak ditarik-tarik bang Badru. Wah, saya kaget nih. Saya pikir apa tikus, tapi masa ada tikus? Saya lihat lagi di bawah, kok nggak ada tikus ya? Tapi tetap bang gerak. Saya pikir jendelanya kebuka bang. Saya lihat, wah tembok. Loh, kenapa tembok dikasih horden? Menurut saya itu udah sesuatu yang ganjil gitu. Tapi karena rasa penasaran saya, di samping TV ini masih ada horden. Saya lihat itu memang jendela kaca, tapi gelapnya luar biasa. Nggak kelihatan di balik jendela itu ada apa gitu. Saya tetap main HP, saya menyibukkan diri main HP. Pada saat itu sudah sekitar 1:30 bang. 1:30 pagi ya. Istri saya tiba-tiba ngomong, belum tidur ya? Belum. Saya bilang, tidurlah katanya. Iya, saya bilang. Saya tetap main HP. Istri saya ngomong lagi, tapi saya nggak ngeliat ke istri saya bang, karena kan istri saya ngebelakangin saya yang kakinya tuh masih kelihatan. Ayo tidur dong katanya. Dari situ saya notice, ini bukan suara istri saya nih. Saya mau nengok, saya nggak berani gitu. Tapi saya penasaran, karena dia tetap ngomong, ayo tidur dong. Masa nggak tidur katanya gitu. Sambil saya megang HP, saya nengok bang ke dia. Badan istri saya membelakangi saya, tapi kepalanya itu ke saya bang. 90 derajat muter. Dan yang saya lihat itu, mukanya hitam, matanya hitam, rambutnya mumbul gede. Sampai ke badannya dia. Saya langsung panik bang di situ. HP saya matiin, saya balik badan, membelakangi istri saya. Tapi tetap nanya, ayo tidur dong. Kok nggak mandep sini? Katanya. Panik bang saat itu bang. Ditambah jendela tuh goyang. TV suara udah nggak jelas, handphone juga udah. Saya bingung mau kayak gimana. Tetap tuh dia. Ayo dong tidur, ayo dong tidur, ayo dong mandep sini. Saya kenal itu bukan suara istri saya. Mungkin entah saya pingsan, entah saya nggak sadar. Paginya saya bangun, saya lihat ke samping, oh, alhamdulillah itu masih istri saya gitu. Sempet terbesit bang, waktu pas kejadian itu, saya pengen lari. Tapi saya mau lari kemana? Kalau saya lari, istri saya tinggal dong, nggak mungkin. Intinya saya pagi bangun, diketok sama room boy untuk breakfast. Saya lihat istri saya, oh alhamdulillah masih istri saya gitu. Saya cek juga, oh udah terang lah gitu. Datanglah itu sarapan pagi, saya ambil, saya ketok juga kamar kawan saya. Bangun pagi, saya bilang. Ternyata dia pas bangun dia cerita juga bang, tadi malam itu diganggu juga. Sama suara, sama benda-benda bergerak. Pokoknya intinya banyak kejadian malam itu bang. Akhirnya kita sarapan bareng, mandi, karena saya penasaran sama sesuatu yang ada di belakang jendela ini apa. Kita tengok bareng. Di sana ada sebuah pohon besar, entah itu beringin atau apa, tapi letaknya ada di tengah kolam besar bang. Kayak danau kecil, tapi dia pohonnya ada di tengah. Dan ada bangunan tua. Kalau seandainya saya tahu di belakang kamar saya ada itu, mungkin saya nggak mau tinggal di sana. Kita memutuskan untuk check out bang, pagi itu juga. Kawan saya ngajakin ngopi lagi bang, di daerah Cibodas. Balik lagi artinya kita bang, ke atas. Ketika sampai di Cibodas, sekitar jam 11 siang, kita
makan-makan kecil lah di sana. Saya bikin status di WhatsApp. Ternyata ada salah satu kawan saya yang rumahnya di daerah sana melihat status saya ada di sana. Dia WhatsApp saya pengen gabung, nyamperin kita lah gitu ya. Ketemu Bang akhirnya di sana, ngobrol, ditanya tadi malam nginep di mana? Di daerah Ciloto, saya bilang. Di tempat apa? Di sini, saya bilang. Masa yakin? Dia bilang. Iya di situ. Ah, bukan kali, dia bilang. Iya di situ. Akhirnya dia cerita, Bang. Bang, saya nih memang asli sini, tapi saya kerja di Jakarta. Di tempat yang punya Wisma itu. Kalau tempat saya bikin seminar atau tempat saya bikin acara, itu nggak mungkin nginep di sana. Oh, emang kenapa? Itu angker banget. Setiap kita bikin acara, ada yang nginep di sana, pasti ada cerita horor lah, ada yang kerasukan lah, ada yang inilah. Jadi memang di tempat kerja kita nggak akan nginep di sana. Tempat itu kosong udah lama, tapi memang masih disewakan gitu. Karena kita udah merasakan hal ganjil sebelumnya, saya bilang sama dia, oh iya, tadi malam saya juga sepertinya diganggu juga. Diganggu apa, Bang? Istri saya berubah jadi kuntilanak. Kok bisa? Katanya. Iya begini, saya bilang. Istri saya rambutnya berubah jadi panjang, matanya hitam, mukanya gosong. Di samping saya, Bang. Kejadian seperti Abang nggak sekali dua kali. Orang kantor saya juga seperti itu. Di sana. Wah, akhirnya memang sepertinya tempat itu udah terkenal angkernya, Bang. Cuman karena saya salah tempat kali ya. Karena kawan saya yang cari tempat itu, dia juga bilang dia punya cerita tadi malam diganggu seperti ini. Akhirnya ditenangin sama dia. Karena saya juga udah pengen banget pulang, Bang. Tapi saya lihat di Google Map itu masih merah jalanan. Oke, kita tunggu untuk mungkin rada lancar dulu. Diajaklah ke kafenya dia, Bang. Dia punya kafe, Bang, di daerah Taman Bunga. Sambil nunggu jalanan mulai sepi. Sampai kafenya dia itu sekitar jam 4 sore, Bang. Jam 4 sore kita ngopi sampai menjelang maghrib. Istri saya tuh udah lah, yang biasanya ngobrol lah, aktif apa segala macem. Istri saya bengong aja, flat aja. Nggak ada ceria apa-apa, cuman megang HP. Diajak ngobrol ya flat lah. Akhirnya kita putuskan sekitar jam 7 malam, pulang yuk, ayo pulang, jalanan kan udah lumayan, Bang, udah nggak terlalu macet. Sebelum pulang, kita bikin bumerang, Bang. Dulu zamannya bumerang tuh ya, foto apa segala macem. Pakai HP-nya kawan. Yang disuruh pegang kamera itu tukang parkirnya. Jadi saya, istri saya, kawan saya, sama istri dan dia bikinlah bumerang tuh di situ. Kita udah pakai helm, Bang. Udah pakai helm, pakai jaket. Maksud saya, ketika habis bikin bumerang itu, kita langsung pulang. Ternyata habis bikin bumerang itu, dia disamperin nih sama tukang parkirnya. Sedikit berbisik, tapi saya kurang tahu ya bisikannya apa. Karena saya ngeliat aja dari jauh. Pas kita mau naik motor sama kawan saya bilang, Bang jangan pulang dulu. Kenapa? Tahan dulu, tunggu dulu katanya. Ada apa, Bang? Tunggu dulu aja, Bang. Duduk aja dulu katanya. Emang kenapa? Udah nggak apa-apa, duduk aja katanya. Udah, kita duduk. Sekitar setengah jam, Bang. Jam 8 kurang. Tukang parkirnya nyamperin lagi ke dia. Ngobrol, dia sampein ke kita. Oke, Bang, boleh pulang katanya gitu. Kenapa boleh pulang, Bang? Udah nggak apa-apa, boleh pulang, Bang. Semoga selamat sampai tujuan. Pokoknya, ketika nanti Abang lewat tempat penginapan tadi malam, ada apapun, ada yang manggil, ada yang kecelakaan, atau ada apapun, jangan pernah berhenti di situ. Lanjut, nanti saya pantau. Emang ada apa sih, Bang? Nggak apa-apa, udah pulang aja katanya gitu. Ya udah, kita pulang, Bang. Di perjalanan tuh istri ngantuknya itu sampai, wah luar biasa, Bang. Saya megangin dia.
Yang biasanya dia tuh ngobrol komunikasi di dalam helm ya bang ya. Kan kita pakai alat komunikasi ngobrol lah gitu. Ngantuk banget ya, nggak tahan. Pengen tidur, saat ini juga pengen tidur katanya. Tak dulu nanggung. Tetep bang, dia bilang capek banget badan, sakit badan, udah nggak kuat. Pokoknya dia bilang nggak kuat. Sampailah di rumah bang. Sekitar jam setengah 11. Jam 10 lewat lah. Istri pakai jaket, pakai celana, masih celana panjang dia. Lepas helm, langsung naik ke tempat tidur. Saya bilang cuci kaki dulu dah, saya bilang. Nggak mau udah tidur. Tidur istri saya bang. Saya lihat handphone, karena saya ngerasa di perjalanan itu banyak handphone saya getar kan ya. Sampai rumah saya lihat miss call dari kawan saya tadi itu yang punya kafe di daerah Taman Bunga itu, dia miss call saya udah banyak bang. WhatsApp saya baru balas. Alhamdulillah bang, baru sampai rumah. Aman bang, aman. Saya telepon boleh bang. Telepon. Alhamdulillah bang, aman sampai rumah, aman. Nggak ada kejadian yang aneh kan? Nggak ada katanya. Oh ya udah bang, alhamdulillah katanya. Bang, saya kirimin bumerang yang tadi ya katanya. Nanti abang lihat deh ada apa katanya gitu. Dikirimin lah bang itu rekaman bumerang itu. Dilihat sama dia. Maaf ya bang, tadi saya tunda perjalanan abang karena istri abang itu bawa pocong kecil. Maksudnya gimana bang? Kayaknya istri abang ketempelan di Wisma tadi malam. Coba deh abang lihat bumerangnya. Di belakang istri saya itu lewat bang. Bolak-balik tuh. Pocong kecil bang. Kalau pocong tinggi mungkin bawahnya kelihatan. Ini atasnya aja. Pocongannya aja di belakang istri saya aja terus dia ngikut. Jadi tukang parkirnya bilang itu, ketika tadi malam istri saya berubah, aslinya sebenarnya bukan istri saya itu. Si kuntilanak itu memang mendiami ruangan itu dan tidur di ranjang tempat saya tidur bersama anaknya. Istri saya nidurin anaknya itu bang. Jadi anaknya mungkin ketimpa istri saya ya. Anaknya itu nyaman sama istri saya. Nah, istri saya itu pulang dari Wisma itu udah mulai bawa tuh sampai ke Cibodas itu. Waktu datang ke kafe kawan saya yang di Taman Bunga, tukang parkirnya sebenarnya udah ngomong, temen abang nih bawa sesuatu. Pikirnya tukang parkir ini istri saya punya perewangan bang. Padahal ya memang istri saya nggak pernah tahu seperti itu ya. Ditanya tuh kawan saya waktu pas mau pulang tuh kan, kawan saya ditanya sama tukang parkir, abis nginep di mana? Dia bilang, oh di Wisma ini. Oh pantes. Nah, ada yang ngikut tuh katanya. Ada pocong seneng sama dia, anak kecil katanya. Tapi bentuknya pocong. Di mana? Di belakang istrinya kawan abang katanya. Oh gitu, ya. Jangan pulang dulu bang. Saya bersihin dulu di sini kata tukang parkirnya itu bang. Karena anaknya itu cocok, pengen banget ngikut sama istrinya. Tuh lihat aja kan lemes badannya, kecapean itu katanya. Nanti pulang hati-hati karena badannya ketempelan, letih itu rasanya kan. Karena itu ada di belakang istri saya. Yang dia lihat ya, saya sih nggak ngeliat ya bang. Jadi dia kayak ya nempel aja bang di belakang, nempel aja tuh. Akhirnya di situ ditarik bang, dibersihin. Tapi si kuntilanaknya yang ada di Wisma itu kayaknya nggak suka bang, karena ngerasa istri saya ini nimpa anaknya waktu tidur dan saya ada di sampingnya dia. Nggak terimanya karena kasur itu punya dia juga. Akhirnya pada malam itu ya dia mewujudkan diri
tapi di sosok istri saya gitu. Nah akhirnya melalui chat WhatsApp itu saya juga baru tahu bahwa pada saat di kafe kawan saya itu ternyata istri saya tuh lagi dalam proses pembersihan, Bang. Tanda kutip pembersihan, istri saya lagi dipisahkan dari si pocong kecil itu, Bang. Yang bisa si tukang parkirnya itu. Saya nggak tahu namanya sih waktu itu ya. Karena yang dapat komunikasi itu kawan saya yang punya kafe dan si tukang parkirnya itu. Tukang parkirnya juga sekitar umur 50-an, Bang. Udah tua sih, orang tua waktu itu. Jadi dibersihkan pada saat itu. Saya, istri saya, dan kawan saya ini nggak tahu apa-apa. Taunya ya kita menikmati suasana kafenya aja gitu. Nah, kalau untuk kawan saya sendiri nggak ada gangguan apa-apa tuh setelah pulang. Intinya si pocong kecil itu memang pengen ngikutnya ke istri saya. Tapi alhamdulillahnya dibersihkan sama bapak-bapak tukang parkir itu, Bang, di situ. Jadi seperti itu sih, Bang, yang saya alami waktu perjalanan touring. Dari berangkat sampai pulang tuh lumayan berat buat saya karena sejauh saya touring itu belum pernah merasakan seperti ini, Bang. Walaupun ke luar pulau sekalipun, Bang. Nah nih Bang Wahyu, tadi kan Abang sempet bilang nih kalau Abang tuh kecelakaan gitu ya, dan kalian aja yang cuman selamat di sini gitu. Nah, kalau boleh tahu itu Abang tahu dari mana? Ngobrol sama siapa? Gitu. Kalau sering kecelakaan di situ. Waktu pas kejadian itu ditunjukin, Bang, ada 4 pohon. Pohonnya kecil, Bang. Kurang dari 10 cm lah, Bang, diameternya ya. Di situ masih ada darah, masih ada pecahan kaca, masih ada pecahan-pecahan bekas kecelakaan, Bang. Jadi si bapak tersebut juga bilang, ini baru ada kecelakaan, mobil mesinnya sampai copot, masih ada darahnya, itu masih ada bekas korbannya di situ, itu darah korban, itu pecahan mobil, habis nabrak motor, mati orangnya. Tapi kamu nggak mati di sini, kamu orang terpilih. Maksud terpilih gimana, Pak? Yaudah, makan aja, istirahat, jangan lanjutkan perjalanan, makan dulu katanya gitu. Pokoknya ini pohon, kayaknya mungkin orang melihatnya itu jalan, Bang, kayaknya. Yang dialamin sama kawan saya waktu pas kecelakaan itu nggak ngeliat ada pohon itu, Bang. Yang dia lihat itu jalanannya lurus. Tapi saya yakin sama istri saya bilang, ya belok kiri. Kenapa saya? Tapi itu perginya lurus. Dia lurus, Bang. Dia pengen nabrak pohon ini. Karena dia ngelihat itu nggak ada pohon, itu jalan. Jalan lurus. Maka itu mobil, Bang, muncul. Dia ngindar, nggak ketemu. Mobil itu mau ketemunya saya. Saya pun ngindar lagi ke kanan. Akhirnya nggak ketemu itu pohon, dia buang lagi ke kanan, Bang. Masuk ke parit kecil lah gitu. Tapi nggak sampai jatuh motornya. Dia sempat ngerem, akhirnya saya ngerem juga. Nah itu diingetin sama orang itu, ada yang teriak, "Woi, berhenti lo," katanya gitu. Nah itu kita baru sadar lah, kok ada warung. Tadi kita lihat itu jalanan aja kosong, kiri kanan hutan, depan juga. Kalau kawan saya bilang jalanannya lurus, jalanan lurus, nggak ada warung. Ya sesuatu buat kita sih kayaknya aneh aja, Bang. Nah, terus Abang kan sempet dapat mimpi ya masalah utang itu ya, yang 3 juta sekian gitu. Dan itu yang dimimpiin Bang Wahyu aja atau orang tua atau saudara atau keluarga yang dimimpiin juga, Bang, dapat mimpi itu? Jadi kalau masalah yang tanah itu, Bang, itu juga masih jadi misteri, Bang, buat saya ya, terutama keluarga. Karena ketika ayah saya meninggal, ayah saya itu nggak pernah bilang ke anak-anaknya kalau dia punya tanah, Bang. Punya tanah peninggalan yang mungkin nanti akhirnya akan menjadi aset kita lah sebagai anak-anaknya. Karena saya tanya ke ibu saya juga bingung.
bapak saya nggak pernah bilang kalau punya aset ini, aset itu. Ternyata pas waktu saya ada di rumah kawan saya, dia bilang ini menyangkut masalah tanah. Saya telepon ke rumah, orang tua saya baru nanya ke saudara-saudara dari bapak saya. Ternyata di situ baru dijelaskan bahwa bapak saya punya sebidang tanah yang memang haknya dia, atas nama dia, warisnya dia dari orang-orang tuanya. Tapi sertifikat tanahnya itu sampai saat ini nggak jelas tuh ada di mana. Masih jadi pertanyaan itu. Nah, mungkin di situ ada sedikit misi kali ya, atau sedikit pesan dari orang tua saya. Tolonglah dicari keberadaannya ini, karena kan ini nanti mungkin akan jadi aset keluarga atau peninggalan buat anak-anaknya. Seperti itu aja sih, Bang. Terus teman perjalanan abang nih, dia sempat cerita banyak gak bang? Selama perjalanan tuh dia ngalamin juga gak kejadian horor? Entah di jalanan, entah di hotel gitu. Ya, kalau kawan saya itu ngalamin yang paling utama itu yang di pas waktu makan ya, habis kecelakaan. Kedua, yang ada di hotel di Bandung. Yang pada saat itu harusnya dia pengen ngajak saya makan, Bang, sebenarnya. Ketika sampai di hotel di Bandung ya. Tapi dia ngerasa di depan kamarnya dia itu ada yang ketawa, Bang. Sama di Wisma tempat kita nginep. Itu banyak suara anak kecil di depannya. Dia sempat buka pintu pada malam itu. Sebelum saya WhatsApp, udah tidur apa belum? Dia dengar suara anak kecil banyak seliweran, Bang. Dia buka pintunya nggak ada. Nggak ada anak kecil, nggak ada orang lewat, nggak ada siapapun. Intinya di kamar itu cuma terisi sama saya dan kawan saya. Kamar sebelahnya gelap, depannya gelap, kiri kanan gelap. Jadi pada saat itu dia pun sebenarnya udah panik. Dia bilang dia udah panik. Tapi ya karena mungkin dia ngerasa cuman suara gitu. Ya udah dihiraukan. Ketika dia menjelang tidur, mulai tuh benda-benda bergerak lah, suara makin jelas lah. Dari suara anak kecil, dari suara wanita ketawa. Ya, mohon maaf ya, mungkin karena kalau saya kan mungkin sangat percaya, Bang, sama itu. Dia nih kepercayaannya kan sama saya beda, Bang. Dia pikir mana ada sih kayak gitu. Dia sih menghiraukan itu gitu. Cuma akhirnya ya dia panik juga, Bang. Karena saking bertubi-tubinya tuh. Dia udah ngomong ke istrinya, udah kayaknya aneh nih. Dia mau kabur juga nggak bisa. Dia bilang memikirkan saya yang udah ada di dalam kamar. Padahal saat itu saya WhatsApp dia, cuman nggak masuk, dia bilang. Nggak nyambung, centang satu aja. Jadi ya memang malam itu full dia di dalam kamar itu, full cobaan tuh. Dari suara, dari benda bergerak. Intinya sampai dia sendiri bosen dengar itu semua, ya udah dia blank juga sama kayak saya, Bang. Nah terus nih Bang, tadi kan abang sempat ngobrol juga tuh ya sama tukang nasi goreng ya. Terus kata dia ini kampung siluman. Itu pada waktu itu abang sempat ngobrol banyak sama si tukang nasi goreng itu. Kenapa kok bisa disebut kampung siluman gitu? Waktu saya tanya ya, ini kampung apa Pak? Ini kampung apa ya, Kang? Dia bilang kampung siluman. Di saat itu juga saya udah mulai panik, Bang. Karena adrenalin, karena rasa takut, karena rasa panik ya. Sebab saya lihat di map itu nggak ada bangunan, nggak ada, ya pokoknya berbeda lah sama di map tuh. Saya lihat di warung orang kok ngumpul cuman diem aja, nggak komunikasi, nggak ngobrol saling sesama gitu. Padahal banyak orang di situ. Ditambah dia bilang di sini tempat buat pesugihan atau segala macem. Ya kayak sedikit ada rasa ancaman lah, Bang, ya buat saya sama istri saya dan kawan saya. Akhirnya buat saya kayaknya udah nggak bener nih. Saya nggak mau melanjutkan pembicaraan lagi sama dia. Saya pengen buru-buru pergi dari situ. Ya akhirnya ya terjadi efek-efek selanjutnya itu, Bang, mungkin. Akhirnya sampai rumah, karena masih ada rasa penasaran, Bang, ya, saya searching kampung siluman di daerah
jalur yang saya lewatin itu nggak ada bang. Itu ya hanya full hutan. Jalan utamanya ya tetap namanya jalan itu. Tapi nggak berani saya sebutkan ya bang ya. Takutnya gimana lah gitu. Terus istri kan sempat berubah ya bang ya. Nah terus abang sampai rumah nih, pas sampai rumah gitu, sempat tanya gak ke istri, kenapa dia bisa berubah? Entah ada sosok yang masuk ke badannya gitu. Pas paginya sih saya tanya kan sama istri saya gitu ya. Tadi malam itu dia nanya saya nggak, kok belum tidur gitu. Istri saya sempat bilang seperti itu memang bang. Cuman hanya sekali yang dia tahu. Karena dia waktu itu masih sedikit sadar lah ya. Berisik karena saya main HP, terus dia nanya kenapa lampu nggak dimatiin, TV nggak dimatiin gitu kan. Dia mungkin masih notice di situ. Selebihnya ya karena memang dia udah saking ngantuknya dia udah nggak mau menghiraukan semuanya lah gitu. Memang jeda-jeda sekitar 10 menitan dari dia tidur itu baru sesuatu yang menurut saya ini bukan suara istri saya nih. Dan ya memang benar bukan istri saya ternyata bang. Terus pas sampai rumah sempet nih abang Wahyu bawa istri buat bersih-bersih atau ini lah ya ruqyah ya, kalau takutnya ada sosok yang nempel ke badannya itu bang. Waktu sampai rumah sih istri saya udah nggak ada. Saya juga nggak ada langkah untuk pembersihan ya dalam tanda kutip gitu. Karena si tukang parkirnya juga bilang pada saat itu ketika istri saya waktu kita di sana itu proses pembersihan bang sebenarnya. Kenapa dia bilang istri saya nggak boleh nengok atau saya nggak boleh nengok ke lokasi tersebut apapun yang terjadi? Memang pada saat itu sosok tersebut si pocong anak kecil ini dan kuntilanak itu lagi ditahan bang. Ya saya nggak tahu ya dia ngomongnya lagi ditahan posisinya di sana. Sampai benar-benar saya dan istri sampai di rumah. Pada saat saya dan istri sampai di rumah, baru si sosok tersebut dikembalikan ke wisma tersebut, bang. Nah, nih Bang Wahyu, abang kan sering banget ya touring ya, dan salah satu aktif lah dalam hobi touring ini nih. Nah, abang punya pesan-pesan nggak bang buat teman-teman di rumah nih yang mungkin ada yang sering touring juga gitu kan, atau yang pengen mulai-mulai touring jauh nih. Mungkin kalau kayak saya kan touringnya cuma deket-deket bang, kayak Puncak. Ya paling jauh ke Bandung, itu pun 2008 atau 2009 dan itu bukan kapok sih, udah nggak pernah lagi jauh. Bawa motor paling jauh tuh ke Puncak Bogor. Nah abang punya pesan nggak bang buat teman-teman di rumah nih? Oke, buat kawan-kawan yang suka touring ya, ini sih pesan nyata dari saya ya. Kalau bisa, bila mana mau cari penginapan, cari yang reviewnya itu benar-benar positif. Dari pengalaman ini sangat-sangat berguna buat saya kayak gitu ya. Terutama cari tempat yang benar-benar reviewnya bagus, tempatnya rame dan terang. Kedua, yang paling penting jangan takabur dimanapun kita berada. Karena kita nggak pernah tahu, kita di sini hanya seorang tamu sebenarnya di tempat wilayah lainnya. Kalau kita takabur, waduh, yang dialamin pasti sama kayak saya nantinya. Oke, mungkin sekian nih kisah pengalaman yang dan sama Bang Wahyu ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Nah, buat teman-teman yang sering melakukan perjalanan, jangan lupa sebelum berangkat dicek dulu kondisi motor, mobil, dan yang lain-lainnya. Dan jangan lupa sebelum berangkat baca doa, kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya dan dari gangguan-gangguan gaib yang emang seru kalau kita ceritain gitu. Tapi kalau bisa mah jangan sampai lah kita mengalaminya. Oke? Tetap safety first, dan kalau ngantuk tidur, kalau lelah ya istirahat, kalau rindu ya temuin. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.